IFG, Indonesia Financial Group. Kami hadir untuk menjadi kekuatan baru yang ada untuk melakukan perubahan di Indonesia, dari bangsa untuk bangsa. Kami bekerja dengan skala yang besar, dengan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang cermat dan seksama. Dengan kekuatan besar yang terkonsolidasi, menyatukan segala pikiran dan usaha berbagai anak perusahaan yang dari dulu selalu ada untuk Anda. Menjamin keamanan dan kesejahteraan siapapun yang ingin maju, baik di jalan, usaha, dan kehidupan. Menjaga keseimbangan finansial lewat produk keuangan dan pasar modal. Dan tentunya memberikan perlindungan kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia. Ini adalah saatnya kami membawa setiap orang, setiap usaha, dan setiap impian untuk masing-masing punya kekuatan membangun masa depan finansial yang terbaik dan membawa kita semua untuk besar bersama. IFG, Power to Progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat akurat dimanapun Anda berada, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sya'ban sebentar lagi akan berlalu. Sesaat lagi kita akan menyongsong bulan yang agung, Sayyidus Syuhur, penghulunya para bulan, yakni bulan suci Ramadan. Satu ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh sahabat, "Ya Aisyah, begitu mulia Rasulullah, begitu mulia akhlaknya, dicaci maki tidak pernah marah, diludahi senyum. Akhlak model apa yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Kata Sayyidah Aisyah, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak Al-Quran. Maka pantas mari kita angkat kajian kali ini, para pemirsa sahabat akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan kita angkat adalah bertema Ramadan bersama Al-Quran. Para pemirsa sahabat akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan kata Allah, Sayyidul Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan menjadi mulia karena kemuliaannya Al-Quran turun di dalamnya. Rasulullah mulia, kemuliaan Rasulullah diantaranya karena Al-Quran turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makkah mulia karena Al-Quran turun di Makkah. Madinah mulia karena Al-Quran turun di Madinah. Kita mulia, kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kita, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Sahabat akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang terkait dengan Al-Quran akan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terkait oleh Al-Quran akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu tempat, ketika tempat itu dulu kering kerontang, tidak pernah ada orang yang mau tinggal karena panas terik yang luar biasa. Karena Al-Quran turun di tempat itu, kemudian tempat itu menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mendekatlah kepada Al-Quranul Karim. Kita ingin dimuliakan semua
sahabat akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka teruslah mendekat kepada Al-Qur'anul Karim. Para pemirsa, sahabat akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang hebat, Al-Qur'an itu memberikan keberkahannya, rahmatnya bukan hanya untuk orang Islam saja. Al-Qur'an memberikan sinar hidayahnya bukan hanya untuk umat-umat yang beriman saja, tetapi Al-Qur'an memberikan petunjuknya hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Petunjuk Al-Qur'an diberikan kepada seluruh manusia, siapapun dia, berimankah dia, tidak beriman dia, petunjuk Al-Qur'an akan menyambangi kepada siapapun. Masih ingat bagaimana cerita dari Umar bin Khattab ketika mendengar lantunan ayat-ayat Al-Qur'an dari mulut saudaranya? Maka dari pendengaran Al-Qur'an yang memasuki telinga dari Umar bin Khattab itu mengantarkan Umar bin Khattab terketuk jiwanya, terketuk hatinya, dan kemudian memeluk agama Islam. Itulah hudal linnas. Maka bukan dominasi hanya untuk umat Islam saja, karena Al-Qur'an menyatakan dirinya hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan kebaikan dari awal sampai akhir, dari surah pertama sampai surah terakhir, dari huruf awal sampai huruf terakhir, semuanya itu bernilai lipatan-lipatan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teringat 14 abad yang lalu Nabi berpesan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun walamu harfun wa mimu harfun. Man qara'a harfan, siapa yang membaca Al-Qur'an harfan, satu huruf saja kata Nabi, falahu hasanah, maka sudah mendapatkan nilai-nilai kebaikan, dan nilai kebaikannya itu bukan satu, wal hasanatu bi'ashri amthaliha, kebaikannya itu 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca alif lam mim, wala aqulu alif lam mim harfun, bukanlah ketika kita membaca alif lam mim itu satu huruf, la. Kata Rabi, walakin alifu harfun, walamu harfun, wa mimu harfun. Alif bernilai satu huruf, lam bernilai satu huruf, mim bernilai satu huruf, masing-masing satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Ketika kita membaca alif lam mim saja sudah bernilai 30 kebaikan. Itu baru alif lam mim. Bagaimana kalau satu kalimat? Bagaimana kalau satu ayat? Bagaimana kalau satu surah? Bagaimana kalau satu Al-Qur'anul Karim? Semuanya insya Allah bernilai kebaikan-kebaikan dari Allah. Kebaikannya itu bukan hanya di dunia, tetapi kebaikannya sampai ke akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Qur'anul Karim, karena sesungguhnya yang kita baca, orang yang membaca, yang mentadabburi, yang mengamalkan Al-Quran, dia akan mendapatkan syafaat karena kita membaca, mempelajari, dan mentadabburi Al-Quran. Nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, akan datang menjadikan penolong, menjadikan syafaat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran nanti di akhir kiamat nanti. Para pemirsa, sahabat akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita di Ramadan 1443 Hijriah ini jadikan sehari-hari kita bersama Al-Qur'an. Ketika kita sehari-hari kita bersama Al-Qur'an, menit demi menit, jam demi jam, hari berganti hari, minggu berganti minggu, sampai kita menghabiskan Ramadan ini bersama Al-Quran, seperti juga yang telah dicontohkan oleh para ulama-ulama pendahulu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berita adalah napas peradaban, menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir. Sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata, penuh sukacita mencari berita, menelusuri jalan menggali fakta, menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci, tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini Mereka